Masih dengan genre drama Indonesia di penutup tahun 2022. Film Indonesia umumnya memiliki begitu banyak genre dan nggak melulu tentang horor. Salah satu genre ringan yang mudah untuk diikuti alur ceritanya yaitu drama yang dijamin film-filmnya bakalan menghanyutkan semua penontonnya. Perjodohan, selingkuh, istri mengidap penyakit, dan suami yang gak bertanggung jawab. Mungkin udah gak asing banget film-film dengan tema seperti itu. Sama halnya dengan film yang mau kita bahas kali ini. Anoxia mengisahkan tentang pasangan suami istri yaitu Cakra dan juga Ajeng yang memilih untuk tinggal jauh dari keramaian. Namun suatu ketika penyakit paru-paru Ajeng kambuh dan inhaler yang hampir habis gak bisa membantunya. Cakra lantas berupaya untuk membawa Ajeng mendatangi dokter kenalan mereka dan sialnya mereka malah terjebak tanah longsor dengan situasi yang bisa mengancam nyawa Ajeng karena bahayanya anoxia itu. Mungkin gue jarang banget sih lihat film produksi Indonesia yang memiliki konsep penceritaan pada setting yang terbatas seperti film Anoxia ini. Dan bagusnya walaupun dengan setting yang minim, film ini benar-benar memberikan kesan yang cukup bagus. Apalagi ceritanya yang jelas dan sedikit konflik yang berjalan dengan mulus itu keren banget sih. Yang paling penting aktor dan aktrisnya yang berhasil membawakan karakter mereka masing-masing di film Anoxia ini. Anoxia tayang perdana pada 18 November 2022. Film yang berhasil tayang di aplikasi Klik Film ini berhasil mendapatkan label dewasa. Salah satu film Indonesia yang bakalan menguras air mata karena dari salah satu perjuangan karakter utamanya sendiri, dan juga bisa gue bilang ini salah satu film Indonesia yang berhasil nggak mengambil cerita itu-itu aja. Di film ini bisa gue katakan cukup berani lah. Tegar menceritakan tentang kisah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Tegar yang menyandang disabilitas. Kondisinya itulah yang menyebabkan kedua orang tuanya nggak memberi kasih sayang yang cukup padanya. Ayahnya pergi meninggalkan dia dan juga keluarganya, sedangkan ibunya yang bernama Wida sibuk bekerja setiap hari. Sedikit informasi buat kalian semua, film yang satu ini berhasil mengantarkan aktor utamanya yaitu M. Aldivi Tegar Rajasa meraih penghargaan sebagai aktor terbaik pada ajang Bali Makarya Film Festival Internasional yang digelar di Bali pada tahun 2022 itu. Seperti yang udah gue katakan, film ini cukup menguras air mata dan banyak banget pesan-pesan bagus buat para penontonnya. Apalagi konfliknya yang ringan dan juga berkat pemerannya ini, film yang satu ini juga diminati oleh semua penontonnya, terkhusus dengan genre drama. Tegar tayang perdana pada 24 November 2022. Film yang cocok banget ditonton bareng keluarga serta kerabat ini dilabeli semua umur. Film yang bakalan memberikan banyak toleransi yang cukup mudah dipahami. Apalagi film yang satu ini mengusung genre drama yang bisa disaksikan oleh semua orang atau bisa gua katakan semua umur, baik orang tua atau anak-anak dapat menyaksikan film yang satu ini. Uti dan Keke bercerita tentang persahabatan 4 anak berbeda agama dan juga budaya. Manado yang kental dengan nuansa Nasrani dan juga Gorontalo yang sebagian masyarakatnya yaitu Muslim, tapi bisa berteman akrab dari bangku sekolah dasar. Mereka memiliki cita-cita yang tinggi dan berani bermimpi. Apalagi mereka juga nggak peduli dengan perbedaan masing-masing. Malah mereka saling menyayangi dengan perbedaan itu dan juga penuh cinta NKRI. Film budaya Uti dan Keke ini dengan sinopsis yang penuh motivasi dan juga inspirasi menghadirkan sederet pemain yang cukup berkualitas. Hampir semua pemerannya bermain cukup bagus dengan porsinya masing-masing. Apalagi cerita yang cukup kuat tentang toleransi beragama dan juga mengangkat tentang kentalnya persahabatan sendiri. Akan ada banyak banget pesan yang sangat positif dan juga bakal banyak pelajaran buat siapapun yang menonton full film yang satu ini. Uti dan Keke tayang perdana pada 17 November 2022. Film drama yang berhasil memberikan banyak pesan moral ini ternyata dilabeli semua umur. Film Indonesia yang cukup berani sih menurut gua. Dan by the way, film ini juga memberikan banyak kontroversial, soalnya kurang lebih bakalan menggambarkan kehidupan remaja masa kini yang bebas dalam pergaulan dan juga hal lain sebagainya. Like and Share bercerita tentang kisah persahabatan dari dua perempuan remaja bernama Lisa dan juga Sarah. Kisah dari kedua remaja ini nggak hanya mengisahkan tentang problematika percintaannya, tetapi juga tentang sisi psikologis remaja dalam menghadapi pubertas dan hasrat seksualnya itu.
Film yang berdurasi kurang lebih 112 menit ini bakalan menghadirkan alur cerita yang berjalan sangat baik dan gak terkesan membosankan. Di setiap sisi filmnya, para penonton seolah diajak untuk berkenalan dengan dua gadis remaja yang sering membuat konten ini. Dan selain itu semua, chemistry antara Aurora dan juga Kirana di film ini keren banget sih. Meskipun mereka sempat mengalami sedikit konflik dan ya mungkin karena itulah persahabatan mereka terkesan sangat bagus. Like and share tayang perdana pada 8 Desember 2022. Film yang cocok ditonton buat kalian para remaja ini tentu aja di rating IMDb sebesar 6,8 dari 621 pengguna akun serta dilabeli dewasa. Film Indonesia yang mengangkat isu seputar human trafficking yang marak di Indonesia sendiri. Dengan akting para pemeran yang ciamik, cerita yang menarik, hingga sinematografi yang spektakuler, film yang saat ini sukses tampil di World Cinema Week 2022 dan juga Jogja Netpack Asian Film Festival tahun 2022. Cross the Line bercerita mengenai kisah pasangan kekasih yaitu Maya dan juga Haris yang hendak mengadu nasib mereka menjadi TKI di Singapura. Namun bukannya dibawa ke Singapura, keduanya malah dipekerjakan dengan upah nggak layak di kapal. Nah, menurut gua film Cross the Line ini merupakan eksplorasi akting yang sangat menarik buat Shenina Cinnamon dan juga Chico Kurniawannya sendiri. Masing-masing karakternya harus dapat menggambarkan rasa keputusasaannya itu melalui mimik dan juga gestur tubuhnya itu. Karena di film ini sang sutradara nggak begitu banyak menggunakan dialog dalam filmnya. Apalagi kisah seperti ini sepertinya cukup klise tapi dieksekusi dengan sangat baik dari berbagai jajarannya yang ikut andil untuk mensukseskan film ini. Baik itu sutradara ataupun pemainnya, itu semuanya keren banget sih. Konfliknya juga cukup relate dan ngena banget. Cross the Line tayang perdana pada 9 Desember 2022. Film yang sudah dapat kalian tonton di aplikasi Klik Film ini berhasil di rating IMDb sebesar 6,7 dari 16 pengguna akun serta dilabeli dewasa. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film drama di penghujung tahun 2022 dan ini merupakan part keduanya. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Are, see you in the next film.